Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Uhayyikum tahiyyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Al-hadis. Sahabat bina pribadi Islami yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya dan juga terdapat di dalamnya rahmah dan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi pribadi la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah merupakan hal yang mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan dan perlu usaha yang maksimal yang harus kita lakukan sebelum maupun sesudah Ramadan. Di dalam sebuah mahfuzat dikatakan bahwa man arafa bu'da safarin ista'adda, yang artinya barang siapa yang tahu jauhnya suatu perjalanan, maka dia bersiap-siap. Oleh karena itu, kita sudah mengetahui begitu besar dan begitu banyak manfaat atau faidah serta keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan. Maka untuk meraihnya, kita persiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin. Sahabat bina pribadi Islami yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 6 langkah untuk menyambut dengan sukacita bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana Mu'alla bin Al-Fadl pernah berkata bahwa ulama salaf terdahulu mereka bersungguh-sungguh di 6 bulan pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitupun mereka 6 bulan berikutnya setelah bulan suci Ramadan, mereka memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah taala agar semua amal ibadah serta puasa, serta amalan-amalan lainnya yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh doa yang begitu masyhur kita sering dengar, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Adapun langkah kedua, yaitu menyempurnakan puasa yang telah lalu. Sudah seharusnya bagi kita untuk mengqadha puasa dengan sesegera mungkin sebelum datangnya bulan suci Ramadan berikutnya.
Dan barang siapa yang dengan sengaja menunda-nunda untuk mengqadha puasanya tanpa ada udzur syar'i, maka dosa baginya. Dan kewajibannya adalah tetap membayar qadha puasa tersebut. Dan menurut sebagian ulama berpendapat bahwa wajib baginya membayar fidyah. Sahabat bina pribadi Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang ketiga, yaitu persiapan jiwa dan spiritual kita. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah puasa nanti di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya dengan dilandasi keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta melaksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapan spiritual dan persiapan jiwa ini sangatlah penting. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu terdapat dua potensi. Yang pertama, potensi yang menjurus kepada perilaku-perilaku kemaksiatan. Dan yang kedua adalah potensi yang mengarahkan diri kita untuk melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Oleh karena itu, mari kita mentazkiyatun nafs kita, mensucikan diri kita dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang insyaallah dengannya akan melahirkan keikhlasan, kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dalam tazkiyatun nafs atau mensucikan diri kita yaitu melakukan ibadah-ibadah pada bulan sebelumnya. Seperti di bulan Sya'ban ini kita melakukan amalan-amalan sunnah seperti puasa di bulan Sya'ban. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu persiapan maliyah atau finansial. Karena di bulan suci Ramadan kita dianjurkan agar memperbanyak ibadah selain daripada ibadah puasa Ramadan, yaitu dengan beramal soleh seperti infak, sedekah, dan juga menolong saudara-saudara muslim lainnya dengan memberikan takjil atau berbuka puasa selama bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima adalah persiapan keilmuan. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal pernah berkata bahwa hendaklah kalian memperhatikan ilmu, karena sesungguhnya mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Dan ketahuilah bahwa ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan akan menghasilkan kemudaratan atau bahaya yang lebih besar ketimbang kebaikan atau manfaatnya. Oleh karena itu, sahabat pribadi, bina pribadi Islami, sama-sama mari kita memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan, baik dengan memperbanyak literasi ataupun dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama terkait dengan ibadah-ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan. Dan langkah yang terakhir yaitu persiapan fisik kita dengan menjaga kesehatan, terlebih pada saat ini di masa pandemi virus COVID-19. Maka hendaklah kita tetap menjaga kesehatan kita dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya orang yang sehat, orang yang tubuhnya kuat dapat melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Dan sebaliknya, orang yang tubuhnya lemah, orang yang sakit belum tentu bisa melaksanakan ibadah dan amalan-amalan lainnya dengan sempurna. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika,
wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Hadis Al-Hakim. Yang artinya, pergunakan oleh kamu 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya. Yang pertama, syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ingatlah bahwa as-sihhatu la yash'uruha ilal marda. Sesungguhnya sehat itu tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dinikmati kecuali oleh orang-orang yang sedang sakit. Selagi tubuh kita kuat, selagi tubuh kita sehat, dan kita harus memaksimalkan kesempatan dan peluang ini, kita isi dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah lainnya nanti selama bulan Ramadan. Yang ketiga, waginaka qabla faqrika, yaitu masa kayamu sebelum datang masa kekuranganmu. Di bulan Ramadan tadi persiapan harta, maka hendaklah kita perbanyak ibadah dengan berbagi, menggunakan harta yang kita miliki untuk menolong sesama saudara kita, berinfak dan bersedekah. Dan yang selanjutnya adalah wa faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita isi Ramadan ini, kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dan kita isi nanti Ramadan dengan kegiatan-kegiatan puasa yang dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan serta amalan-amalan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bina Pribadi Islami yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi langkah-langkah dalam mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi pribadi yang menyampaikan dan umumnya bagi teman-teman sahabat Bina Pribadi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.